Yuk dibaca dulu doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baiti wa barik wasallim ajma'in. Kama khususan ila Sufyan al-Thawri khususan ila Al-Ghazali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayanil ilmi al-mahmudi wal madmumi wa bayani fardil aini wa fardil kifayati. Faslun, ini adalah suatu fasal, suatu pemisah. Fi bayanil ilmil mahmudi, menjelaskan tentang ilmu yang terpuji, wal madmumi, dan ilmu yang tercela. Wa bayani fardil aini, dan menjelaskan tentang fardu ain, ilmu yang fardu ain, wa fardil kifayati, dan ilmu yang fardu kifayah. Apa itu ilmu fardu ain? Ilmu fardu ain adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh seseorang yang itu bersifat individu dan sifatnya mendesak. Sedangkan fardu kifayah cukup diketahui satu orang di suatu desa, itu sudah cukup. Contohnya seperti apa fardu kifayah? Fardu kifayah contohnya seperti memandikan mayit, mengkafani mayit, mensolati mayit. Itu fardu kifayah, walaupun tidak tahu semuanya di dalam satu desa, cukup satu orang, tidak apa-apa. Tapi kalau yang fardu ain itu seperti apa? Contohnya seperti wudhu, sholat. Itu fardu ain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Di dalam suatu redaksi hadis yang lain hanya sampai pada muslimin. Lafal muslimatinnya itu tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Berarti kewajiban menuntut ilmu hanya bagi muslim, bagi laki-laki, muslimatin tidak. Bukan seperti itu. Tapi redaksi kulli muslimin itu sudah mencakup muslimatin juga.
Talabul ilmi, adapun mencari ilmu, faridatun ialah suatu kewajiban, ala kulli muslimin, bagi setiap individu orang muslim, wa muslimatin, dan bagi setiap individu orang muslimah, perempuan berarti mencari ilmu hukumnya adalah fardu ain. Famimma yajibu alaihi ba'da bulughihi wa islamihi ayya'lama kalimatai syahadati wa fahma ma'nahuma. Famimma, maka ialah termasuk dari sesuatu, yajibu yang wajib, alaihi bagi muslim, bagi kulli muslimi wa muslimah, atau bagi seseorang, ba'da bulughihi, setelah orang itu sudah baligh, wa islamihi, dan setelah orang itu menyatakan diri untuk masuk Islam. Apa itu yang wajib? Ayya'lama, ialah mengetahui siapa orang, kalimatai syahadati, kepada dua kalimat syahadat, wa fahma maknahuma, dan memahami makna keduanya. Jadi ketika orang itu sudah baligh dan sudah menyatakan diri masuk Islam, selanjutnya dia itu harus paham terhadap makna kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu harus paham apa itu maksudnya. Ya, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan juga aku bersaksi tidak ada utusan selain Nabi Muhammad, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwa itu bukan hanya diketahui maksudnya fahma maknahuma, maksudnya bukan artinya. Kalau tadi itu kan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kan bahasa Arab. Kemudian ketika kita terjemah dalam bahasa Indonesia menjadi aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan juga aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya, itu adalah bahasa Indonesianya. Tapi yang harus kita pahami bukan terjemahannya, melainkan maknahuma, makna dari keduanya. Apa maksudnya? Ketika kita sudah beriktikad, ketika sudah berkomitmen, menyatakan diri bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, berarti kita harus patuh kepada Allah. Tidak boleh melanggar segala perintahnya. Tidak boleh melaksanakan segala larangannya. Segala perintahnya harus kita laksanakan, segala larangannya harus kita tinggalkan. Untuk tahu mana itu perintah Allah dan mana larangan Allah, ya harus belajar. Tidak bisa kalau tidak belajar. Itu maksudnya. Begitu pula dengan kita yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, berarti kalau itu adalah utusan, apa yang disampaikan oleh utusan, kita harus mengikutinya, harus mematuhinya. Sudah utusan. Delegasi Nabi Muhammad itu adalah delegasinya Allah. Kita harus patuh juga. Selain patuh kepada Allah juga harus patuh kepada Rasulullah. Sudah delegasinya. Walaisa yajibu alaihi ahkamuha bil barahini. Walaisa, dan tidak ada, yajibu wajib, alaihi bagi orang, ahkamuha apa memahami hukum-hukum syahadatain, bil barahini dengan buktinya. Tidak perlu
Ini katanya ya di awal tidak perlu, tidak apa-apa, tidak wajib memahami dengan buktinya. Bagaimana untuk kita yakin bahwa Allah itu ada? Apa itu buktinya? Walaupun kita tidak tahu apa itu buktinya, itu tidak apa-apa, boleh masih. Alangkah baiknya kita harus yakin dengan adanya burhan, bukti. Contoh sampelnya saja teman-teman. Bukti bahwa Allah itu ada dengan adanya ciptaannya, dengan adanya kita, dengan adanya langit dan bumi. Salah satu contoh, dengan adanya suara saya, ada orang di luar. Tidak tahu kalau ada saya di dalam, tapi orang itu mendengar kalau ada suaranya saya. Oh, berarti ada Ustaz Amir di dalam musola. Nah, itu adalah bukti. Bukti kalau saya ada di musola. Tuh, atau juga lihat sandal saya ada di depan musola. Loh, ini ya sandalnya Ustaz Amir, berarti orangnya ada di musola. Nah, itu adalah salah satu bukti. Ketika kita ditanya, Tuhannya kamu katanya Allah, apa buktinya? Ya ini, alam semesta. Siapa yang menciptakan kalau bukan Allah? Apakah kamu bisa menciptakan? Tidak bisa, jangankan menciptakan alam teman-teman. Suruh menciptakan tanah saja tidak bisa. Suruh menciptakan daun saja tidak bisa. Suruh menciptakan angin saja tidak bisa. Suruh menciptakan kayu saja tidak bisa. Terus bisa menciptakan apa? Tidak bisa menciptakan apa-apa manusia. Yang bisa cuma menghabiskan. Kalau menghabiskan bisa menghabiskan nasi, menghabiskan daun. Iya, daun-daunan kan kita dimakan sama kita. Itu kan dihabiskan, bukan pembuat kita. Penghabis. Bal yakfi ayya'taqida dzalika min ghairi raibin wa syakkin walau ala sabilit taqlidi. Bal yakfi, bahkan cukup, ayya'taqida, apa berkeyakinan siapa seseorang, dzalika akan hal tersebut, akan syahadatain, min ghairi raibin wa syakkin, tanpa adanya keraguan-raguan sedikit pun, walau ala sabilit taklidi, sekalipun hal itu diperoleh dengan cara bertaklid. Taklid itu apa? Taklid adalah ikut-ikutan. Nah, bahasanya itulah ikut-ikutan. Taklid itu adalah ikut-ikutan. Katanya kiai suruh begini, ya begini. Katanya kiai begini, ya begini. Itu namanya taklid. Tanpa adanya burhan, tanpa adanya kita harus mendatangkan argumentasi. Katanya ustadznya begini, ya begini. Katanya ustadznya tidak boleh seperti ini, ya tidak boleh seperti ini. Nah, itu namanya taklid. Ikut-ikutan saja. Wa hakadza kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman yuslimu min ajlafil arabi. Wa hakadza, dan begitulah, kana yaf'alu Rasulullah telah melaksanakan biman terhadap orang, yuslimu yang masuk Islam, siapa man, min ajlafil arabi, dari pedalamannya orang Arab. Begitu dulu ketika Rasulullah mengamalkan menjalankan dakwahnya kepada pedalaman, atau disebut dengan suku Badawi, suku Badawinya orang Arab, pelosok desa, ya seperti itu. Yang penting mereka yakin dulu, yakin bahwa Tuhannya itu adalah Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Udah cukup, tidak usah neko-neko, tidak usah aneh-aneh. Tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah hal itu, setelah kita meyakini, memahami maknanya syahadatain, yashtaghilu bita'allumi ma yatajaddadu alaihi min awamirillahi ta'ala. Yashtaghilu, menyibukkan diri siapa seseorang, bita'allumi ma, dengan belajar sesuatu, yatajaddadu alaihi min awamirillahi, terhadap segala perintahnya Allah.
kita harus menyibukkan diri terhadap segala perintah Allah. Kas-sholati, apa itu perintah Allah? Kas-sholati, seperti sholat, bihasbi tajaddudil awamiri, berdasarkan perintah-perintah Allah. Sholat itu wajib. Contohnya apa? Berdasarkan dalilnya apa? Perintahnya Allah gimana bunyinya? Aqimus sholat. Itu kan wajib itu. Dirikanlah oleh kalian as-sholata, akan sholat. Fayata'allamu as-sholata inda wujubiha wa yasta'dilu laha qabla wujubiha. Fayata'allamu, kemudian belajar siapa seseorang as-sholata, akan sholat, inda wujubiha, ketika sholat itu wajib baginya. Kapan sholat itu wajib bagi seseorang? Ketika orang itu sudah mukallaf, sudah akil dan baligh, maka itu sudah wajib. Wajib untuk sholat, sehingga mempelajari sholat, mempelajari ilmu tentang sholat itu juga wajib. Kalau masih anak kecil, kan belum baligh, seperti anak saya yang masih usia 2,5 tahun, itu tidak wajib masih mempelajari sholat. Rukun-rukun sholat tidak wajib masih. Ketika sudah usia 7 tahunan, nah itu sudah wajib mempelajari sholat wajib, juga melaksanakan sholat, mendirikan sholat juga wajib. Wa yasta'dilu laha, dan juga mempersiapkan siapa seseorang laha, terhadap sholat, qabla wujubiha, sebelum diwajibkannya sholat baginya. Sebelum sholat itu diwajibkan untuk seseorang, dia itu sudah mempersiapkan diri. Maksudnya mempersiapkan diri ya belajar sebelumnya. Berarti ketika misal usia 7 tahun itu sholat sudah wajib baginya, berarti sejak usia 6 tahun dia sudah belajar tentang sholat, agar ketika usia 7 tahun sudah bisa langsung melaksanakan sholat. Makanya rata-rata anak-anaknya umat Islam itu sudah diajarkan sholat sejak usia 5 tahun. Sejak usia 5 tahun, 4 tahun itu sudah diajarkan cara sholatnya bagaimana, bacaan fatihahnya bagaimana, bacaan tasyahudnya bagaimana, bagaimana ruku yang betul, bagaimana sujud yang betul, itu sudah diajarkan semuanya. Itu wajib itu, wa yasta'dilu laha qabla wujubiha. Wa kadzalika as-shaumu, begitu pula dengan puasa. Sama juga puasa juga seperti itu. Wa yajibu alaihi ta'allumuz zakat, wa yajibu alaihi ta'allumuz zakati in kana yamliku ma tajibu fihi az-zakatu inda tamamil hauli ba'dal islami. Wa yajibu, dan juga wajib alaihi bagi orang, ta'allumuz zakati, apa? Mempelajari zakat. In kana, jika ada siapa orang itu, yamliku, ialah memiliki, ma, akan sesuatu, tajibu, yang wajib, fihi, di dalam ma, az-zakatu, apa? Zakat, inda tamamil hauli, ketika sudah sampai 1 tahun. Salah satu dari kewajiban zakat itu kan sudah haul, sampai 1 tahun. Ba'dal islami, yang mana kewajiban itu ba'dal islami ketika seseorang sudah masuk Islam. Ini termasuk dari syaratnya zakat. Kita juga wajib mempelajari ilmu tentang zakat. Kapan kita wajib mempelajari ilmu tentang zakat? Ketika kita memiliki harta yang bisa untuk dizakati. Kalau kita tidak punya apa-apa sama sekali, kita bukan seorang saudagar, bukan pedagang. Kita juga bukan seorang petani. Kita bukan seorang penggembala. Kita ya cuma seorang guru
dan seorang pelajar itu aja. Berarti kan tidak wajib kan? Ya tidak wajib berarti belajar tentang zakat. Terus dia kan wajib membayar zakat fitrah. Berarti yang wajib dipelajari hanya zakat fitrah saja. Tidak usah zakat malnya. Tapi ketika dia adalah seorang petani yang banyak tanahnya, kemudian dia seorang pembisnis, atau dia seorang punya yang memiliki kebun kurma, itu wajib nanti belajar tentang zakat, syarat-syarat zakat, rukun zakat. Atau punya kambing yang sampai ribuan, punya sapi yang sampai ratusan, itu wajib nanti mempelajari zakat. Wa inna yajibu alaihi dzalika biqadril hajah. Wa inna ma hanya saja yajibu wajib alaihi bagi orang dzalika apa mempelajari hal itu, mempelajari ilmu zakat biqadril hajah sesuai dengan kebutuhannya. Kalau tidak butuh ya tidak wajib. Contohnya juga laki-laki. Laki-laki itu tidak wajib mempelajari ilmu tentang haid, karena laki-laki tidak haid dan tidak akan pernah haid. Jadi tidak wajib laki-laki belajar tentang ilmu haid. Darah haid itu ada berapa macamnya, masanya haid berapa lama, kalau lebih bagaimana, apa bedanya haid dengan istihadhah, apa bedanya haid dengan nifas, kalau nifas itu bagaimana. Laki-laki tidak wajib, tapi kalau perempuan itu wajib. Karena yang mengalami hal itu semuanya adalah perempuan. Laki-laki aman dari situ. Berarti laki-laki tidak wajib mempelajari ilmu haid dan nifas, tapi kalau perempuan itu wajib mempelajarinya. Hanya saja nanti kalau ada istrinya yang tidak tahu, maka suami menjadi wajib untuk mengajarinya. Ketika suami wajib mengajari istrinya, berarti suami harus tahu. Berarti secara tidak langsung suami juga harus tahu ilmu, harus belajar ilmu haid, nifas, dan istihadhah. Wa yambihu ala wujubil haji alaihi, dan mengingat seseorang ala wujubil haji terhadap kewajiban haji alaihi bagi orang itu. Ingat bahwa haji itu juga wajib. Wala yalzamuhu al-mubadara ila ta'allumi ilmihi. Wala yalzamu, dan tidak wajib hu bagi seseorang al-mubadara apa segera ila ta'allumi ilmihi apa belajar ilmu tentang haji. Tidak wajib bersegera mempelajari ilmu haji. Kenapa? Kama la tajibu alaihi al-mubadaratu ila adaihi. Kama sebagaimana la tajibu tidak wajib alaihi bagi orang al-mubadaratu apa bersegera ila adaihi untuk melaksanakan haji. Karena melaksanakan ibadah haji itu tidak wajib segera, kecuali bagi orang yang sudah memiliki ongkirnya ada, dan juga yang ditinggalkan di rumah juga ada, maka ketika itu seseorang baru wajib mempelajari ilmu haji. Walaupun kita sekarang karena belum mau berangkat haji, kita tidak tahu caranya berhaji, tidak tahu ilmunya berhaji, tidak apa-apa, tidak dosa. Tapi kalau tidak tahu tentang sholat, berdosa kita. Kenapa? Karena sholat kita laksanakan setiap hari, setiap waktu, sehari semalam yang wajib itu ada 5 waktu. Kalau kita tidak tahu tentang sholat, maka haram hukumnya bagi kita, dosa. Hal yang berkaitan dengan sholat apa? Wudhu. Ketika mempelajari sholat wajib, maka mempelajari tata cara wudhu, tata cara bersuci, itu juga wajib. Tata cara beristinja itu wajib. Kenapa kok istinja?
mempelajari istinja wajib? Karena syaratnya sholat haruslah suci dari najis dan hadas. Berarti harus wajib mempelajari tentang najis. Jadi wajib juga. Makanya teman-teman, ilmu yang di fikih yang pertama kali adalah tentang thaharah, bersuci. Baru setelah itu pindah ke sholat. Bersuci dulu, ketika suci baru sholat. Tidak bisa sholat dulu dalam keadaan kotor, dalam keadaan najis, tidak bisa. Makanya di dalam fikih itu belajarnya sudah pas, dirunut sudah dari awal. Jangan lompat-lompat, belajar dari belakang, dari cara berjihad. Ngapain berjihad? Kita tidak wajib berjihad sekarang. Mengangkat pedang, tidak usah sekarang itu. Kecuali di Palestina. Karena sekarang kita hidupnya bukan di Palestina, tapi hidupnya di Indonesia yang alhamdulillah dan semoga selalu aman, makmur dan sentosa. Ya, enak kita ada di sini. Wa yajibu alaihi ayyata'allama ma yajibu alaihi tarkuhu minal ma'asi ala mamaril ayyami bihasmi tamassu ilaihil haja. Wa yajibu, dan juga wajib alaihi bagi orang ayyata'allama apa mempelajari ma akan sesuatu yajibu yang wajib alaihi bagi man tarkuhu apa meninggalkan sesuatu itu minal ma'asi berupa atau nyatanya dari kemaksiatan-kemaksiatan ala mamaril ayami dalam kehidupan sehari-hari. Bihasbi ma tamassu ilaihil hajah, berdasarkan kebutuhannya. Kita juga harus mempelajari terhadap maksiat-maksiat yang harus kita tinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maksiat itu yang berkaitan dengan diri kita. Contohnya, kalau kita hidup di pesantren, kira-kira perbuatan maksiat apa yang akan sering kita geluti di sana? Di antaranya adalah ghasab. Berarti kita juga harus mempelajari apa itu ghasab, sehingga kita tidak terjerumus dalam ghasab. Tuh. Yang kedua adalah mencuri. Kita juga harus mempelajari ilmu tentang mencuri, sehingga kita tidak terjerumus untuk menjadi seorang pencuri. Tuh. Kemudian juga maksiat apa lagi kira-kira yang di pondok itu? Maksiat apa? Tidak sholat. Nah, bisa juga. Makanya kita harus belajar tata cara sholat, bahwa sholat itu wajib. Dan maksiat-maksiat yang lain kita harus tahu. Bukan mempelajari maksiatnya, tapi tahu terhadap itu adalah maksiat sehingga kita tidak melaksanakannya. Fa'in khatara bibalihi syakkun fi mu'taqidatihi wajaba alaihi al-haudu fit ta'allum wan nadhru biqadri ma yazilu syakku. Fa'in khatara, manakala terlintas bibalihi di benaknya syakkun apa suatu keraguan-raguan fi mu'taqidatihi tentang keyakinannya. Apabila seseorang terlintas di benaknya, di hatinya itu terlintas tentang keraguan-raguan, terlintas keraguan-raguan tentang keyakinannya, wajaba maka wajib alaihi bagi orang itu al-haudu apa mendalami fit ta'allumi di dalam mempelajarinya, wan nadhru dan memikirkan biqadri ma yazilu syakku dengan seukuran sesuatu yazilu yang dapat menghilangkan apa ma asyakka akan syakka ya bacaannya, yazilu yang dapat menghilangkan apa ma asyakka akan keraguan-raguan. Ketika di dalam pikiran kita, ketika di dalam hati kita terlintas suatu keraguan-raguan terkait dengan keyakinan kita, maka kita harus mendalaminya lagi. Kita harus mempelajarinya lagi. Sehingga keraguan-raguan itu hilang di dalam
hati kita, di dalam pikiran kita. Kok saya, misal ya, saya kok ragu ya kalau Allah itu ada. Oh gampang, tinggal belajar ilmu tauhid. Belajar kitab Aqidatul Awam, belajar kitab Ummul Barahin, belajar kitab dan kitab-kitab tauhid lainnya. Pelajari itu semuanya. Maka itu akan hilang keraguan-raguannya. Wa ta'allumul ilmi alladhi bihi an-najatu anil muhlikati wal fauzi bid darajat. Wa ta'allumul ilmi, adapun mempelajari ilmu, alladzi yang mempelajari ilmu itu, an-najatu bihi dengan alladzi, an-najatu keselamatan, anil muhlikati dari kecelakaan, wal fauzi dan dapat meningkatkan bid darajati, wal fauzu dan dapat meningkatkan bid darajati terhadap derajat-derajat yang tinggi, wa tahsiluhu dan memperolehnya aidon fardu aini, fardun ialah fardu alaihi bagi orang itu. Fardun ini jawab dari ta'allumul ilmi. Khabar dari ta'allumul ilmi. Mempelajari ilmu yang dapat menyelamatkan dirinya dari kerusakan, dari kebinasaan, dari kehancuran, dan juga dapat meninggikan derajatnya, itu adalah wajib bagi orang itu. Wa ma wara'a dzalika, dan selain hal tersebut, minal ulum dari beberapa ilmu lain, fardu kifayatin ialah fardu kifayah, la fardu ainin bukan fardu ain. Sedangkan selain itu, selain ilmu yang dapat membawa keselamatan, ilmu yang dapat meninggikan derajat, maka ilmu itu adalah ilmu yang fardu kifayah. Seperti apa ilmu fardu kifayah? Ya seperti kita mempelajari matematika, mempelajari fisika, mempelajari geografi, mempelajari biologi. Walaupun kita tidak tahu, tidak apa-apa teman-teman. Cukup ada yang satu tahu di lingkungan itu. I'lam, ketahuilah olehmu, anna darajatil ulumi biqadri kurbiha min ilmil akhirah wa ba'daha. I'lam, ketahuilah olehmu, anna darajatil ulumi, kepada sesungguhnya adapun tingkatan ilmu, tingkatan beberapa ilmu, biqadri kurbiha, dengan kadar dekatnya ilmu itu, min ilmil akhirati, dari ilmu akhirat, wa ba'daha dan setelahnya. Fakama, sebagaimana, anna uluma syar'iyyati, sesungguhnya adapun ilmu syariat, tafdulu ialah lebih utama, ala ghairiha dari lainnya ilmu syariat, minal ulumi dari ilmu-ilmu yang lain. Ketika kita ketahuilah bahwa tingkatan ilmu berdasarkan kedekatannya terhadap ilmu akhirat itu
Yang pertama adalah ilmu syariat yang harus dipelajari pertama kali. Ilmu syariat yaitu tentang cara sholat, puasa, dan lain-lainnya. Kemudian fal ilmu, kemudian ilmu yang pertama ilmu syariat ya. Yang kedua fal ilmu alladzi yata'allaqu bihaqa'iqi syar'iyyati yafdulu ala ma yata'allaqu bidhawahiril ahkami. Fal ilmu, kemudian ilmu alladzi ilmu yata'allaqu yang berhubungan apa ilmu itu bihaqa'iqi syar'iyyati terhadap hakikat-hakikat syariat. Ini lebih dalam lagi, teman-teman. Yafdulu itu lebih utama, ilmu itu lebih utama, alama terhadap sesuatu ya ta'allaku yang berhubungan apa ilmu yang lain itu bidhawahiril ahkami, hanya dengan zahir-zahirnya hukum saja. Ini haram, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Itu masih ada lagi yang lebih utama, yaitu tentang ilmu hakikat. Fal faqihu yahkumu ala dzahiri bisihhati wal fasadi wa wara'ahu ilmun yu'rafu bihi kaunul ibadati makbulatan au mardudatan. Fal faqihu, adapun ahli fikih, yahkumu ialah menghukumi atau membuat ketentuan siapa fakih ala zahiri atas yang zahir-zahir saja, bisihhati dengan mengatakan oh ini sah, wal fasadi dan fasad, oh ini sah, ini tidak sah, ini sah, ini batal. Itu adalah fakih di situ. Orang yang ahli fikih yang hanya hukum-hukum zahirnya saja. Wa wara'ahu, dan dibaliknya itu, dibalik ilmu fikih itu ilmun, adapun ilmu, wa wara'ahu, dan ialah di belakang ilmu yang hanya mengetahui sihah dan fasad, ilmun, adapun suatu ilmu, yu'rafu yang dapat diketahui bihi dengan ilmu itu kaunul ibadati apa adanya ibadah, makbulatan ialah diterima, au mardudatan atau ditolak. Ada lagi tingkatannya yang setelah ilmu fikih, yaitu yang disebut dengan ilmu hakikat. Kalau ilmu fikih, berarti ilmu fikih orangnya yang ahli fikih itu disebut dengan fakih. Itu hanyalah menghukumi ini sah, ini batal, ini sunnah, ini makruh, ini wajib, dan lain-lainnya itu. Tapi kalau yang sudah orang yang ahli hakikat, itu naik tingkatannya lagi. Itu sudah masuk ke kategori bukan cuma sah dan tidaknya, tapi sudah ibadah ini diterima atau tidak ya. Ibadah ini diterima oleh Allah atau ditolak. Nah, ini sudah lain kan. Kalau yang tadi sholatnya sah atau tidak, kemudian di atasnya lagi sholat saya diterima atau tidak oleh Allah. Itu kan sudah lain tingkatannya. Tapi teman-teman, untuk naik ke tingkatan sholatnya itu diterima atau ditolak, sholatnya harus sah dulu. Kalau sholatnya tidak sah, sholatnya fasad, rusak, tidak sah, karena syarat rukunnya tidak betul, karena tidak punya wudhu, atau karena berhadas, karena ada najisnya, jangan berpikir tentang sholatnya diterima atau ditolak. Perbaiki dulu. Itu sama dengan teman-teman mau naik kelas, dari kelas 1 mau naik ke kelas 2. Ikuti dulu ujiannya, jawab segala soal yang betul. Jangan dulu berpikiran mau naik kelas. Itu naik kelasnya terakhir. Ketika sudah melaksanakan soal dengan betul, sudah menjawab soal dengan baik, baru dia itu, wah, soal saya, jawaban saya nanti ini akan betul dan saya akan naik kelas. Baru punya pikiran seperti itu. Kita baru punya pikiran sholat saya ini diterima oleh Allah atau ditolak ketika kita melaksanakan sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya.
Wadzalika min ulumis sufiyyati ala ma sayati. Wadzalika adapun ilmu itu, ilmu yang mengetahui tentang ibadah, suatu ibadah itu ditolak, suatu ibadah itu diterima, makbul atau mardud, min ulumis sufiyati ialah termasuk dari ilmu sufi, ilmu tasawuf, ala ma sayati yang akan kita bahas setelah ini. Titik sampai di situ. Ini di bawahnya menjelaskan tentang para ulama yang beliau itu selain faqih juga memiliki ilmu tasawuf yang tinggi. Seperti siapa? Di sini dicontohkan ada Imam Syafi'i, ada Imam Malik, ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Ahmad bin Hambal, dan juga ada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Yang kita tahu teman-teman, beliau semuanya adalah ahli fikih. Ya kan? Madhab kita, Imam Syafi'i. Tapi ketahuilah bahwa beliau semuanya itu adalah para ulama yang bukan hanya alim di fikih, bukan cuma alamah di ilmu fikih, tapi beliau juga sangat paham tentang ilmu tasawuf. Itu. Kenapa? Karena diakui sendiri oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali yang sudah disebut dengan Hujjatul Islam mengakui bahwa Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Ahmad bin Hambal itu diakui oleh beliau. Beliau adalah orang yang alim di ilmu fikih dan juga alim di ilmu tasawuf. Wal ulama'u al-masyhuruna alladzi ittakhadhan nasu madzahibahum waqtadu bihim kanu qad jama'u baina ilmil fiqhi wa baina ulumil haqaiqi wa bainal amali biha. Ini. Wal ulama'u adapun beberapa ulama al-masyhuruna yang populer, alladzi yang ittakhadha menjadikan annasu siapa manusia madzahibahum terhadap madhabnya mereka, madhabnya manusia, waqtadu dan mengikuti siapa manusia bihim kepada al-ulama al-masyhurun, kanu ada siapa para ulama itu qad jama'u sungguh telah mengumpulkan siapa mereka para ulama al-masyhur baina ilmil fiqhi antara ilmu fikih wa baina ulumil haqaiqi dan antara ilmu hakikat wa bainal amali biha dan antara mengamalkan ilmu tersebut. Jadi ada beberapa ulama yang sudah populer, yang ulama itu kita jadikan sebagai madhabnya kita. Beliau itu semuanya adalah mengumpulkan, menggabungkan antara ilmu fikih dan ilmu hakikat dan mengamalkan kesemuanya. Ilmu fikih dan ilmu hakikat itu digabung dan diamalkan. Wa innama yu'rafu dzalika bil kashfi ala ahwalihim. Wa innama hanya saja yu'rafu dapat diketahui dzalika apa hal itu bil kashfi dengan mempelajari ala ahwalihim wa naqli aqwalihim terhadap hal-hal kondisinya mereka semua dan menukil pendapat-pendapatnya beliau. Kita dapat mengetahui terhadap kedalaman ilmunya para ulama, ilmu fikihnya, ilmu hakikatnya dan amalnya beliau dengan cara mempelajari kondisinya beliau dan juga dengan cara mengkaji kaul-kaulnya beliau.
Dari mana kita mengetahui? Ya, dengan cara membaca di dalam kitab. Membaca kitab-kitabnya Imam Syafi'i, membaca kitab fikihnya, membaca kitab tasawufnya, dan lain-lain. Wahum adapun ulama itu khamsatun adalah 5. Menurut beliau yang sudah diakui, yang mendapat legitimasi, mendapatkan stempel oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Ghazali, yang beliau itu semuanya adalah ulama yang masyhur dan dijadikan madhab, yang ahli fikih dan ahli hakikat dan juga mengamalkan ilmu fikih dan ilmu hakikatnya itu ada 5. Katanya Imam Ghazali. Siapakah itu? Asy-Syafi'iyyu, yang pertama berupa Asy-Syafi'iyyu, Imam Syafi'i, wa Malik dan Imam Malik, wa Abu Hanifah dan Imam Abu Hanifah, wa Ahmad bin Hambal dan Imam Ahmad bin Hambal, wa Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi alaihim, semoga rahmatnya Allah selalu mengalir kepada beliau semuanya. Amin. Wa kullu wahidin minhum kana abidan wa zahidan wa aliman. Ini luar biasa. Wa kullu wahidin minhum, adapun masing-masing individu dari kelima ulama tersebut, kana abidan, mereka adalah abidan, seorang yang ahli ibadah, wa zahidan, dan juga zuhud, selain ahli ibadah zuhud. Ahli ibadah apa? Ya selalu beribadah kepada Allah, selalu riyadhah. Kalau zuhud itu ya bukan orang yang tidak memiliki harta, tapi tidak terlalu peduli terhadap harta yang dimiliki. Orang kaya belum tentu dia itu tidak zuhud, dan orang miskin belum tentu zuhud. Orang kaya yang tidak peduli terhadap hartanya itu adalah zuhud. Tidak terlalu perhitungan hartanya. Ada orang yang butuh langsung dikasihkan. Ada orang yang mau minjam, pengen membutuhkan. Ada orang yang mau mendirikan pesantren, mau mendirikan mushola untuk pendidikan, asrama dan lain-lain. Langsung dikasih, itu kan tidak terlalu peduli. Ya sudahlah, ini punyanya Tuhan juga, dikasih langsung. Itu adalah orang zuhud. Dan kalau hartanya itu ada yang hilang, ada yang rusak, ya tidak kepikiran, ya sudah, itu sudah diambil oleh pemiliknya. Tapi kalau orang yang tidak zuhud, orang kaya raya, ya itu sangat kikir, pelit. Begitu pula dengan orang yang miskin, tidak punya apa-apa, jangan dulu dianggap dia zuhud. Bisa saja dia itu lebih tidak zuhud dari orang kaya. Contohnya, ada orang miskin yang selalu, seandainya saya kaya, saya akan saya beli semuanya. Seandainya saya kaya, saya andaikan ada uang, saya akan enak makannya setiap hari. Itu kan sudah tidak zuhud itu. Waliman, dan beliau itu juga alim. Alim di apa? Fi ulumil akhirati, tentang ilmu akhirat. Kama kana aliman bi ulumil fikhi, sebagaimana beliau itu alim bi ulumil fikhi, tentang ilmu fikih adz-dzahiri, yang zahir. Alladzi yata'allaqu bimasalihil khalqi, yang berhubungan apa? Alladzi bimasalihil khalqi, terhadap kemaslahatan makhluk. Kalau ilmu fikih itu ilmu yang menghukumi secara zahirnya saja, yang berhubungan dengan kemaslahatan makhluk. Itu diatur di dalam ilmu fikih, teman-teman. Cara berdagang, cara jual beli, itu kalau tidak diatur di dalam fikih, itu bisa berantakan. Wa kanu yuriduna, wa kanu, dan ada siapa beliau semuanya, yuriduna ialah menginginkan siapa beliau semuanya, bi jami'i ulumihim, dengan seluruh ilmunya, wajhallahi,
semata-mata mencari ridhonya Allah. Ini ada 5 sifat yang melekat kepada para ulama yang masyhur. Yang pertama adalah beliau abid, ahli ibadah. Yang kedua adalah zahid, zuhud. Yang ketiga adalah alim di dalam ilmu akhirat. Dan yang keempat adalah alim di dalam ilmu fikih. Yang selanjutnya adalah dia itu ilmunya hanyalah semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Allah. Ini sudah cukup memiliki sifat ini, teman-teman. Fahadhihi, ini ada penjelasannya di bawah. Fahadhihi khamsu hisalin ittaba'ahum fuqahaul asri min jumlatiha fi khoslatin wahidatin. Fahada, adapun ini sifat yang sudah dijelaskan tadi, karakter. Khamsu hisalin adalah 5 hal. Ittaba'a, yang mengikuti, hum terhadap ulama al-masyhur, fuqahaul asri, siapa ahli fikih modern pada masa sekarang, fuqahaul asri, siapa ahli fikih modern, min jumlatiha, dari jumlahnya mereka, fi jumlahnya yang 5 itu, fi khoslatin wahidin, hanya di dalam satu kebiasaan saja. Yang mana dari 5 sifat itu ulama modern sekarang hanya mengikuti satu saja, yaitu tidak abid, tidak zahid, tidak alim di dalam ilmu akhirat, dan juga ilmunya itu tidak hanya semata-mata mencari ridhonya Allah. Apa itu yang hanya khoslah wahidah, yang hanya satu saja? Wa hiya at-tamsyiru wal mubalaghatu fi tafri'il fikhi, yaitu menyebarluaskan tentang cabang-cabang ilmu fikih.